Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan ASPD Kabupaten Kulon Progo tahap yang pertama untuk mata pelajaran literasi sains. Untuk kedepannya channel ini akan lebih aktif lagi membahas latihan-latihan ASPD dari 5 kabupaten, dan nantinya akan juga dibahas tentang ASPD provinsi. Untuk itu teman-teman, marilah saksikan video-video di channel Prediksi Fisika ini. Jangan lupa untuk di-share, untuk di-like, dan di-subscribe. Oke, untuk kali ini kita akan membahas ASPD yang Kulon Progo tahap pertama, yang dibahas hanya bagian yang fisikanya saja. Oke, marilah kita tonton video ini sampai selesai. Oke. Pada nomor 1 di sini materi yang diajarkan atau yang ditanyakan adalah mengenai pengukuran. Nah, pengukuran yang ditanyakan adalah mengenai pengukuran massa. Nah, di sini ada sebuah neraca. Ini adalah neraca 3 lengan ya, atau neraca Ohaus. Nah, di neraca ini ada bagian-bagian, ada 3 bagian. Yang pertama nanti bagian yang gram ya, bagian ratusan yang gram, ada yang bagian puluhan, dan ada yang bagian satuan. Jadi untuk nomor 1 ini ya, ini membahas tentang namanya pengukuran massa. Nah, di sini ada namanya neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Nah, di sini yang membedakan lengan 1, 2, 3. Yang pertama apa? Lengan 1 ini membaca besaran yang senilai dengan ratusan, terus yang lengan 2 ini yang puluhan, terus yang lengan 3 ini yang satuan. Nah, terus di soal diketahui benda A ini 300 gram, benda B 150. Nah, kita tuliskan A ini 300 gram, yang B ini 150 gram, dan yang C ini 50 gram. Nah, 50 gram. Nah, yang diminta di soal adalah apa? Kita mau menyelidiki mana dari opsi A, B, C, D yang memiliki pernyataan yang benar. Nah, di sini konsepnya adalah kita harus tahu kalau bagian yang ditaruh di timbangan itu harus senilai dengan hasil ukurannya. Nah, langsung saja kita cek yang opsi A. Nah, kita cek opsi A. Opsi A. Nah, di situ ada hasil pengukuran beban A dan C benar. Nah, kita jumlahkan dulu A ditambah C. Nah, A-nya adalah 300 ditambah C-nya 50. Maka totalnya 350 gram. Nah, habis itu ini kita cocokkan dengan hasil pengukuran yang lengannya. Nah, lengannya gimana? Nah, kita tulis ini lengannya. Nah, di sini dikatakan jika beban geser lengan 2 berada di angka 50. Nah, berarti di sini yang ratusannya tetap ini ya. Jadi di gambar ini ratusannya di 300 ya. Ratusannya di bagian 300, puluhannya di 80, terus satuannya di 5,5. Nah, untuk opsi A nanti digeser, yang lengan 2 itu digeser di angka 50. Nah, berarti yang ratusannya tetap, ini 300. Nah, ditambah bagian puluhannya digeser ke 50, berarti jadi tambah 50 ditambah. Nah, yang lengan 3 itu digeser di angka 5, jadi ditambah 5. Kalau ini kita total berarti jadinya 355 gram. Nah, maka Pak ini tidak cocok karena yang A tambah C tadi 350, sedangkan yang lengannya malah 355. Berarti jawabannya bukan yang A. Itu ya. Jadi caranya seperti itu. Kita selidiki satu-satu opsinya gitu. Terus yang B. Nah, kita cek lagi yang B sini. Nah, yang B itu hasil pengukuran A dan C. Nah, A tambah C tadi kita tahu ya. A tambah C tadi sama dengan, sudah kita hitung dapat 350 gram. Nah, habis itu kita hitung lengannya ya. Nah, lengannya berapa? Kita cek di sini. Jika beban geser lengan 2 berada di angka 40. Nah, berarti ratusannya sama,
Jadi 300 ditambah 40. Nah, terus ditambah dengan lengan 3-nya digeser di angka 10. Berarti ditambah 10. Ini ya, berarti 300 tambah 40 ditambah 10. Nah, berarti gimana hasilnya? Nah, ini hasilnya jadi 350 gram. Nah, berarti cocok ya. Karena di sini A tambah C 350 gram dan lengannya tadi 300 ditambah 40 sama ditambah dengan 10. Berarti jadinya 350 gram. Berarti sudah cocok ya. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Lanjut untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini materinya adalah tentang namanya massa jenis ya. Ini tentang massa jenis. Nah, massa jenis di sini ya. Jadi ada benda. Kalau benda itu kita masukkan ke dalam zat cair, maka mengalami tiga posisi, bisa terapung, melayang, ataupun tenggelam. Nah, kita selidiki dulu dari ketiga gambar ini. Ada gabus, ada aluminium, ada kayu, mana yang sesuai dengan pernyataan yang ada di bawah ini gitu ya. Nah, yang pertama langsung saja ya kita cek. Yang pertama, gabus memiliki massa jenis kecil karena susunan partikelnya sangat renggang. Nah, jadi ini ya, massa jenis kecil itu, nah, kita pahami dulu, massa jenis itu adalah perbandingan ya. Massanya perbandingan antara massa dengan volume. Nah, jadi massa jenis itu juga bisa dikatakan dengan kerapatan suatu benda. Nah, kalau benda tadi rapat ya, maka otomatis massa jenisnya juga besar. Sedangkan gabus ini massa jenisnya kecil. Nah, kalau karena massa jenisnya kecil ya, maka dikatakan susunan partikelnya bisa dikatakan renggang. Berarti nomor 1 benar. Dan nomor 2, aluminium memiliki massa jenis yang besar karena susunan partikelnya sangat dekat. Nah, ini gimana? Nah, ini juga benar ya. Nah, jadi nomor 2 juga benar, karena di situ aluminium itu massa jenisnya besar. Kenapa besar? Karena kita lihat aluminium itu dalam keadaan tenggelam. Nah, posisi tenggelam itu bisa terjadi karena massa jenis aluminium itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya gitu. Sedangkan yang gabus itu dalam keadaan terapung. Terapung apa? Terapung itu keadaan di mana massa jenis dari gabusnya itu lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cairnya. Nah, maka posisi gabus itu jadi terapung, aluminium jadi tenggelam. Nah, alasannya seperti itu. Yang nomor 3, salahnya di mana? Kita cek. Benda melayang jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis cairan. Nah, konsep melayang ini salah ya. Nomor 3 ini salah. Harusnya apa? Melayang itu massa jenis antara benda dengan massa jenis zat cair itu sama. Jadi rho benda itu nanti sama dengan rho zat cair. Itu namanya melayang ya. Nah, kalau terapung tadi ya. Kalau terapung tadi apa? Massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kalau tadi tenggelam itu kebalikannya ya. Jadi kalau tenggelam itu massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair gitu ya. Nah, terus yang keempat, benda dengan massa jenis kecil akan memiliki volume lebih kecil dibandingkan benda dengan massa jenis besar untuk massa yang sama. Nah, ini jawabannya salah ya, karena massa jenis ini kalau kita lihat di atas tadi ya, ini kan sama dengan rho ya. Nanti kan jadi rho. Nah, rho ini berbanding terbalik dengan volume. Nah, kalau rho-nya besar, otomatis volumenya kecil. Nah, kalau rho-nya kecil, maka volumenya besar. Nah, makanya pernyataan nomor 4 ini salah. Nah, maka jawabannya adalah apa? 1 dan 2. Lanjut untuk nomor ketiga. Nah, nomor ketiga ini berkaitan sama namanya perubahan zat. Nah, perubahan zat itu terdiri dari 2 jenis. Ada namanya perubahan fisika, sama ada namanya perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu apa di sini dikatakan ya? Perubahan fisika apa? Tidak menghasilkan zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia apa? Menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Jadi gitu ya. Jadi yang membedakan antara perubahan fisika sama perubahan kimia. Kalau perubahan fisika ciri-cirinya ya saya tuliskan di sini. Di perubahan fisika.
Nanti ciri-cirinya yang pertama Pak, intinya perubahannya itu hanya perubahan secara tampilan, bisa perubahan bentuk, bisa perubahan ukuran, bisa perubahan warna, bisa perubahan suhu, itu termasuk perubahan fisika. Jadi perubahan secara tampilan tadi gitu. Jadi ya, perubahan fisik gitu ya. Betul. Jadi kan secara fisik yang bisa kita lihat dari bentuknya, dari warnanya, dari ukurannya, itu namanya fisika. Terus ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua, perubahannya bersifat bolak-balik. Nah, ini perubahan bolak-balik. Nah, ini perubahannya bolak-balik ya. Nah, bolak-balik ini maksudnya gimana? Jadi contohnya ada es batu. Nah, es batu itu kan dalam keadaan padat. Nah, nanti kalau kita panaskan akan mencair jadi air. Nah, tapi air nanti kalau kita bekukan akan berubah lagi jadi es batu. Nah, itu adalah contoh perubahan fisika karena hanya perubahannya bersifat bolak-balik. Gitu ya. Sedangkan yang perubahan kimia tadi apa? Menghasilkan zat baru. Nah, jadi kalau yang kimia tadi menghasilkan zat baru, terus ciri yang kedua apa? Perubahannya itu tidak bisa kembali. Jadi kalau kimia itu perubahannya tidak bolak-balik tapi searah. Contohnya misal pembusukan. Nah, kalau ada buah yang membusuk maka buah itu tidak bisa kembali lagi segar. Namanya itu pembusukan. Terus yang lain misal contohnya ada perkaratan, terus ada pembakaran. Itu misal ada kayu kita bakar jadi arang. Nah, arang itu tidak bisa kembali lagi jadi kayu. Nah, maka itu disebut dengan perubahan kimia. Nah, langsung ke soal. Dari gambar di atas ya, kita disuruh menyelidiki mana yang merupakan menjelaskan sifat kimia dan perubahan kimia. Berarti kita cari yang kimia. Nah, kita cek yang nomor 1. Air memiliki sifat seperti wujud cair, massa jenis, titik didih yang tidak berubah selama proses penyerapan oleh akar tumbuhan. Nah, nomor 1 ini kan ada massa jenis, ada titik didih, ini adalah sifat dari fisikanya. Jadi sifat dari fisiknya. Gitu. Berarti ini bukan kimia. Berarti ini salah ya. Nah, jadi ini yang fisika yang benar. Terus yang nomor 2, penyerapan air oleh akar. Air berpindah dari tanah ke akar, batang, daun tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, dikatakan tidak mengubah komposisi kimianya. Karena tidak mengubah komposisi kimianya, berarti ini perubahan fisika. Berarti ini salah. Nah, ini fisika ya, ini juga fisika. Nah, maka jawabannya sudah ketemu ya. Jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, jadi ini nomor 3 benar, nomor 4 juga benar. Nah, kenapa? Kita cek. Yang nomor 3, karbon dioksida memiliki kemampuan bereaksi dengan air dalam kehadiran cahaya matahari untuk membentuk glukosa dan oksigen. Nah, di sini katakan apa? Ada reaksi kimia yang membentuk zat baru. Nah, yang disebut dengan glukosa dan oksigen. Jelas ini kimia. Terus yang keempat, molekul air dipecah oleh energi cahaya matahari menjadi oksigen, terus proton H+ dan elektron E negatif. Nah, itu juga proses kimia. Itu jelas ya, jawabannya adalah 3 dan 4. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini materinya ini berkaitan sama materi asam dan basa. Nah, asam dan basa. Nah, di atas ada tabel-tabel indikator. Nah, di sini adalah kita menggunakan indikator alami. Jadi ada ekstrakol ungu, ekstrak kunyit sampai ke ada metil merah, brom timbul blue, terus ada lakmus merah dan lakmus biru. Nah, di sini kan sudah ada tulisannya ya. Jadi bagian ini ada yang asam, ya ada bagian asam, ini bagian basa, ini bagian netral. Nah, ini kita amati warnanya. Jadi contohnya gini. Oh, kalau ada benda asam kita taruh di kol ungu maka warnanya berubah menjadi merah muda. Kalau di kunyit jadi kuning dan seterusnya. Tetapi kalau ditaruh di bagian basa itu nanti jadi biru muda, jadi merah dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar larutan A dan larutan B. Nah, berikut ini gambar hasil uji sifat larutan A dan B menggunakan kertas lakmus yang dilakukan oleh seorang siswa. Nah, di sini berarti apa? Kita harus tahu larutan A itu asam atau basa, larutan B itu asam atau basa. Nah, ciri-cirinya gimana? Jadi gini, kalau asam ya, asam itu akan melepaskan ion H+. Nah, sedangkan kalau basa ya, kalau basa itu akan melepaskan apa? Ion OH-. Nah, itu bedanya itu ya. Nah, kita lihat di gambar sini ya.
Nah, ini ada H+. Nah, yang B ini ada OH-. Oh, berarti jelas. Oh, berarti apa? Larutan A itu adalah asam. Terus sedangkan larutan B itu adalah basa. Nah, gitu ya, jelas ya. Jadi dengan asam itu ion H+, sedangkan basa itu ion OH-. Nah, langsung kita cocokkan di opsinya. Larutan A akan berubah warna kuning jika dicampur dengan bromtimol blue. Nah, kita cek. A tadi asam, apakah asam itu akan kuning di bromtimol? Nah, asam kita cek ya, asam di bromtimol. Oke, betul ya ini tadi ya. Ini asam itu kuning. Nah, terus lanjut, yang larutan B akan berubah warna merah kalau di metil merah. Kita cek. Larutan B tadi basa. Ya, kita cek di metil merah. Larutan metil merah. Nah, ini salah ya. Karena kalau basa itu kuning di sini ya. Berarti yang opsi A ini salah ya. Nah, opsi A ini salah ya. Salahnya di sini. Jadi salahnya di larutan B. Lanjut yang opsi B. Larutan A akan berwarna merah jika dicampur bromtimol blue. Nah, kita cek larutan A tadi asam, apakah jadi merah? Bromtimol. Nah, salah ya, karena bromtimol tadi asam itu warnanya kuning. Jadi jelas salah. Nah, terus nomor C. Larutan A akan berubah warna kuning jika dicampur dengan larutan ekstra kunyit. Nah, kita cek kunyit. Kunyit di sini ya. Kunyit ini warnanya kuning ya. Asam ya ini ya. Asam itu kunyit. Kunyit itu asam. Asam itu warnanya kuning. Oke, berarti benar ya, ini benar. Terus yang larutan B akan berubah menjadi biru muda kalau dicampur dengan kol ungu. Kita cek kol ungu. Kol ungu biru muda tadi ya. Opsi C tadi B-nya menjadi biru muda kalau di kol ungu. Oke, biru muda di kol ungu basa. Nah, itu ya. Ini betul, jawabannya betul. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang opsi yang C. Gitu ya. Jadi kita cocokkan ya tadi antara A, larutan A itu harus asam, larutan B itu harus basa. Itu bisa dilihat dari ion yang dilepaskan. Gitu. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini berkaitan sama namanya materi, unsur ya, unsur, senyawa, molekul itu. Jadi tentang materi-materi itu ya, tentang materi ada unsur, senyawa, terus ada molekul, terus ada campuran. Itu nanti masuk ke materi nomor 5 ini. Nah, jadi di sini ada proses namanya menyelidiki unsur dan senyawa pada siklus nitrogen. Nah, berarti di sini dari gambar ini berarti kita mencermati ya literasi dari gambar ini. Nah, berdasarkan informasi tersebut, molekul senyawa yang terbentuk pada proses siklus nitrogen yang benar. Nah, dikatakan ini ada molekul senyawa. Nah, molekul itu nanti ada dua jenis ya. Ada namanya molekul senyawa sama ada molekul unsur. Nah, bedanya apa? Nah, saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama ada namanya molekul unsur. Nah, jadi molekul unsur yang pertama. Nah, kalau molekul unsurnya itu apa? Ini terdiri dari unsur yang sama. Itu aja gampangnya. Jadi terdiri dari unsur yang sama. Unsur yang sama. Contohnya misal apa? Contohnya misal ada O2, terus H2 dan sebagainya. Itu namanya molekul unsur. Nah, sedangkan kalau molekul senyawa ya. Nah, molekul senyawa itu berarti apa? Molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi lebih dari satu gitu. Molekul senyawa. Berarti ini terdiri ya, dari ya, unsur yang berbeda. Nah, yang berbeda. Nah, contohnya ya, misal apa ada itu H2O. Nah, ini kan unsurnya berbeda. Yang ada hidrogen dan oksigen. Terus ada lagi CO2, itu ada karbon dan ada oksigen. Oke, gitu ya. Maka kita cek di sini. Yang A, gas nitrogen N2. Nah, ini jelas salah. Kenapa salah di sini? N2 itu bukan molekul senyawa, tetapi apa? Ini molekul unsur. Nah, ingat ya tadi ya, karena di sini N2 itu hanya terdiri dari nitrogen ya dan nitrogen. Nah, nitrogen dan nitrogen itu berarti apa? Unsur yang sama. Berarti itu molekul unsur harusnya. Terus yang B,
amonia NH3 ini benar ya. NH3 itu adalah molekul senyawa terbentuk pada proses amonifikasi di mana bahan organik diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, berarti kalau ini kita cek di soalnya tadi, ini ada NH3, amonia ini ya. Nah, amonia ini bisa kita lihat di gambar ini adalah hasil dari apa? Dekomposisi oleh mikroorganisme. Nah, berarti ini benar ya. Di jawaban yang C ini yang B ini sudah benar karena di situ dijelaskan NH3 tadi dari grafiknya ya, dari gambarnya ini terbentuk ya dari hasil dekomposisi mikroorganisme ini tadi. Nah, ini kan sudah sesuai, maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, gitu ya. Jadi tadi adalah 5 nomor yang sudah kita bahas di ASPD Kabupaten Kulon Progo untuk tahap yang pertama. Jangan lupa ya tunggu dulu untuk part yang bagian berikutnya, untuk nomor berikutnya dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.